Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 205, tak terkalahkan. Jian Wushuang berkata dengan suara dingin. Mendengar hal ini, sekelompok jenius dari Kekaisaran Pembunuh Dewa, yang bersembunyi dalam kegelapan, menjadi sangat ketakutan. Perkataannya menimbulkan rasa takut dan kaget dalam hati mereka. Mereka tidak pernah menyangka kalau mereka akan takut sedemikian rupa terhadap seorang jenius dari sebuah kerajaan kecil. Namun, mereka punya alasan untuk takut. Lagi pula, setelah tiba di sini lebih awal dan kemudian bersembunyi dalam kegelapan, mereka telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Mereka melihat Jian Wushuang memotong kedua lengan Ling Xueyu dengan satu pukulan. Mereka juga menyaksikan Jian Wushuang melancarkan pukulan yang menewaskan 14 jenius teratas Kekaisaran Kosmos, tanpa memberi lawannya kesempatan untuk melawan. Para jenius dari Kekaisaran Kosmos sama kuatnya dengan para jenius dari Kekaisaran Pembunuh Dewa. Karena ia dapat membunuh yang pertama hanya dengan satu gerakan, Jian Wushuang pasti dapat membunuh yang kedua. Mereka sekarang menyesal melewati tempat ini. Anda. Pemuda berjubah merah, yang memimpin para jenius lainnya dari Kekaisaran Pembunuh Dewa, tiba-tiba berbicara. Pemuda itu membawa pedang berwarna merah darah di punggungnya, dengan niat membunuh samar di antara kedua alisnya dan aura menderu di sekujur tubuhnya. Pemuda itu bernama Meng Wutian. Dia dan Ling Xueyu dikenal sebagai dua jenius luar biasa di perburuan paling timur. Karena menduduki peringkat pertama di klasemen, dia lebih kuat dari Ling Xueyu. Kami hanya lewat sini. Tidak ada konflik antara Kekaisaran Pembunuh Dewa dan timmu, jadi kau tidak perlu membunuh kami semua, kan? Meng Wutian menjulurkan lidahnya untuk menjilat bibirnya, menatap Jian Wushuang. Dia tidak memasukkan apapun ke matanya. Dia menjadi nomor 1 di klasemen Easternmost Hunting. Tidak ada satupun orang jenius yang dapat menandinginya di 12 dinasti Barat Laut. Pada saat ini, Jian Wushuang yang berdiri di depannya bahkan tidak bergerak, namun tatapannya yang dingin membuatnya merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tekanan itu bahkan lebih besar daripada apa yang pernah dirasakan Meng Wutian ketika menghadapi seorang ahli di puncak alam Yin Void. Jian Wushuang menyipitkan mata ke arah Meng Wutian, tetapi segera mengangguk. Kau benar. Aku tidak perlu membunuh kalian semua, jadi kalian semua berikan aku gelang kalian, dan aku akan membiarkan kalian pergi. Berikan gelang kami. Ekspresi para jenius Kekaisaran Pembunuh Dewa tiba-tiba berubah. Gelang melambangkan poin. Tujuan pertempuran di Sky Valley ini adalah untuk mendapatkan poin. Sekarang mereka semua akan memberikan poinnya kepada Jian Wushuang. Para jenius dari Kekaisaran Pembunuh Dewa agak enggan, tetapi mereka menyerah dengan senyum kaku ketika memikirkan bagaimana Jian Wushuang telah membunuh 14 jenius dari Kekaisaran Kosmos dengan satu pukulan. Jian tak tertandingi. Meng Wutian tampak serius. Dia pernah melihat klasemen sebelumnya, jadi dia kenal Jian Wushuang. Aku akui kau sangat kuat, setidaknya jauh lebih kuat dariku, kata Meng Wutian dengan suara rendah. Tapi, bukan gayaku untuk memberikan poinku tanpa perlawanan. Pokoknya, aku akan yakin asal kau bertarung denganku dan mengalahkanku. Meng Wutian kemudian mengabaikan ekspresi terkejut para penonton dari Kekaisaran Pembunuh Dewa. Dia menghunus pedang merah darahnya dan aura kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Ayo bertarung. Dengan teriakan keras, Meng Wutian langsung mengangkat pedangnya yang telah dicampur dengan Raging Fire, Gale, dan Destruction Essence Realm. Alam terakhir tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Kekuatan spiritual Meng Wutian mencapai puncaknya pada saat ini. Dia melancarkan serangan dengan pedangnya. Ledakan. Dalam sekejap mata, udara di depannya terbelah menjadi dua. Langit dan bumi berguncang dan semuanya bergetar. Kilatan besar bayangan pedang langsung menyapu. Pukulan itu seakan menghancurkan langit dan bumi. Para penonton dari Kekaisaran Pembunuh Dewa tampak ketakutan saat melihat bayangan pedang. Sementara itu, mereka merasa beruntung karena bukan mereka yang menjadi sasaran. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati di bawah sorotan cahaya pedang itu. Namun, berhadapan dengan cahaya pedang yang menakutkan dan menyilaukan, Jian Wushuang tetap tenang. Sambil perlahan mengangkat kepalanya dan menatap seberkas cahaya yang datang ke arahnya, Jian Wushuang dengan santai menyerang dengan pedangnya. Pukulan biasa tidak memperlihatkan jurus pedang apapun, tetapi ada seberkas cahaya pedang yang keluar. Serangkaian cahaya pedang itu adalah gabungan sempurna dari 4 jenis saripati pedang, tanah, api yang mengamuk, tetesan air, dan angin. Astaga! Dengan suara samar yang tiba-tiba, dalam cahaya pedang yang cemerlang itu muncul sebuah retakan. Itu adalah bayangan pedang yang dingin. Garis bayangan pedang sepenuhnya menembus cahaya bilah pedang segera setelah keduanya bertabrakan. Kemudian bayangan pedang itu terus bergerak maju. Dalam sekejap mata, bayangan itu tiba di Meng Wutian. Bayangan pedang dingin itu tergantung setengah sentimeter dari Meng Wutian.
Jian Wushuang mengangkat pedang panjang itu dan menekan bayangan pedang itu ke arah Meng Wutian. Begitu dia menggunakan lebih banyak kekuatan, ujung pedang itu dapat dengan mudah menembus tenggorokan Meng Wutian. Menggerutu. Meng Wutian menelan ludahnya dengan tatapan kosong. Para jenius lainnya dari Kekaisaran Pembunuh Dewa menghirup udara dingin sejenak. Dengan satu gerakan, Jian Wushuang telah memotong kedua lengan Ling Sueyu dan membunuh 14 orang jenius dari Kekaisaran Kosmos. Sekarang, itu juga merupakan satu jurus lagi, jurus biasa yang Meng Wutian telah gunakan jurus unik terkuatnya untuk melawannya, dengan kekuatan penuh. Pukulan itu jelas tidak menampilkan pendekar pedang, High plus P. Akan tetapi, dia tetap kalah kelas dan dikalahkan oleh Jian Wushuang dengan jurus itu. Ada kesenjangan besar di antara keduanya. Kamu kalah. Jian Wushuang dengan dingin menatap Meng Wutian. Dia tidak ingin membunuh Meng Wutian secara langsung karena menurutnya Meng Wutian memiliki karakter yang baik. Meng Wutian tampak agak sombong, tetapi dia menyembunyikan kesombongannya dan tidak sesombong Ling Sueyu. Aku kalah, kata Meng Wutian sambil tersenyum sedih. Kemudian dia memberikan cincin interspatial kepada Jian Wushuang. Semua gelang yang kumiliki ada di cincin interspatial ini, ucap Meng Wutian. Setelah menerimanya, Jian Wushuang melirik para jenius lainnya dari Kekaisaran Pembunuh Dewa. Mereka semua ketakutan dan mengeluarkan semua gelang mereka tanpa ragu-ragu. Ini semua gelang kami. Ini dia. Para jenius ini masih cukup ketakutan. Jian Wushuang mengangguk dan berkata, tinggalkan semua gelangmu dan kemudian kau bisa pergi. Semua jenius dari Kekaisaran Pembunuh Dewa, termasuk Meng Wutian, terpaksa pergi tanpa daya meskipun mereka enggan.